Selamat malam, kami ingin mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya perkenalkan dari sebelah kanan saya Riko Prasetya. Saya Benson. Saya Febrian Yona Saputra. Saya Riko. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas kecerdasan buatan dengan judul aplikasi pengenalan suara vokal. Kiranya aplikasi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Ini saya akan mencontohkan untuk step pertama, copy plugin dari folder plugin, masuk ke program file, DJ program file, pump plugin, kita copy and replace di sini. Selanjutnya untuk plugin kedua juga kita kopikan. Setelah kita copy, kita coba lihat dari command prompt. Kita klik Sonic sini. Setelah kita enter akan muncul seperti ini. Dan ini adalah data yang ada di file ini. File data training. Nah, ini saya di sini. File ini dapat kita lihat pada command prompt di sini. Ini semua adalah data yang hasil dari data training tadi. Semua data di sini sama dengan data yang di tadi. Setelah itu kita akan open lagi. Ini kita save menjadi data training.csv. Hasilnya seperti ini. Setelah kita save, nah hasilnya seperti ini. Untuk itu kita hapus enternya, kita sejajarkan seperti ini. Untuk nama ini juga kita hapus. Sampai dengan hasilnya seperti ini. Setelah itu akan kita edit data yang sudah jadi tadi. Kita buka Excel. Kita buka file data training convert. Next saja. Lanjut command finish. Oke, nanti akan muncul hasilnya setelah kita masukkan ke Excel seperti ini. Setelah itu kita akan menghapus pada kolom yang berisi angka 0. Sini
kita select, dan di sini dan seterusnya sampai hasil jadi setelah dihilangkan nolnya menjadi seperti ini. Seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya di sini untuk angka masih besar. Untuk itu kita kurangkan dengan nilai maksimum yang ada di sini dengan rumus ini. Akan mendapatkan nilai yang terkecil dan hasil jadinya seperti ini. Dengan rumus seperti ini. Setelah itu kita lihat pada posisi sebelah kiri di sini, sebelah kiri ini kita copy sampai bawah, kita pindah ke sebelah kanan, paling ujung kanan. Kita paste seperti ini hasilnya. Setelah selesai, kita copy semua yang ada di sini sampai bawah, kita paste di workbook baru. Kemudian akan saya save dengan nama ini, data sebelumnya data training, ini akan saya simpan dengan nama training.csv. Kemudian save. Oke. Setelah itu kita akan buka hasilnya di sini. Hasilnya seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Nama saya Muhammad Faisal Hakim. Pada step ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat data training dan data testing yang nantinya data tersebut kita uji di program. Langsung saja. Nah, ini adalah data hasil ekstraksi dari langkah sebelumnya. Terdapat banyak record. Nah, agar memudahkan kita membuat data training, data tersebut kita copy dulu. Baris 1 sampai 150 kita copy dulu. Kita taruh di sheet 2. Tak lupa juga yang kolom paling terakhir juga kita copy, tetapi di sheet 2 kita taruh di kolom yang pertama. Pada baris juga dilakukan hal tersebut. Nah, data tersebut kita buat menjadi inisialisasi 1,0 dan seterusnya. Kita dapat menggunakan fasilitas yang di Excel, yaitu dengan concatenate. Nah, namanya seperti berikut. Agar file yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, kita copy. Sampai 75. Juga kita copy ke bawah sampai baris ke 150. Sampai saat ini data ini sebenarnya sudah siap dilakukan pengetesan, tapi harus kita rubah dulu ke format .tr. Bisa menggunakan Notepad++. Jadi data dari Excel tersebut kita kopikan ke Notepad++. Kita pastikan di sini. Nah, kita simpan dengan format .tr, yang artinya data ini akan kita buat sebagai data training. Nah, di sini ada dua data, yaitu data pertama adalah data training dan data kedua adalah data testing. Data testing ini kita ambil 7 sampel, 1 sampai 5 adalah huruf yang sudah kita training, yaitu A, I, U, E, O, dan data ke-5 dan 7 adalah huruf yang belum kita training. Nanti kita bisa bandingkan hasilnya di aplikasi. Kita buka NetBeans dulu setelah semua data sudah siap.
Ini NetBeans sudah terbuka. Jangan lupa dua data tersebut kita taruh di directory project kita. Di sini kami menempatkannya di dokumen NetBeans project MySVM. Seperti yang saya singgung sebelumnya, dua data tersebut adalah data training dan data testing. Nah, setelah sudah kita masukkan ke directory, tinggal di coding dari project ini, tinggal kita panggil path-nya file tersebut. Nah, seperti ini, kemudian kita run. Nah, di sini terlihat ada jumlah data testing yaitu 7. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, label 1 sampai 5 yaitu data yang kita training dengan prediksi cocok. Kemudian data yang belum kita training yaitu 6 dan 7 adalah tidak cocok. Ya, sekian adalah cara untuk membuat data training dan data testing. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan menuju ke pembuatan aplikasi. Untuk aplikasi pengenalan suara huruf vokal ini, sebelumnya kita sudah mendapat data training dan data testing untuk suara-suara yang kita ambil. Di sini ada data training seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada data A, I, U, E, O sebanyak 30 kali untuk masing-masing data. Kemudian data testing yang diolah kemarin, kita bisa lihat ada 7 data testing di sini, di mana 7 data ini kita bagi pisah-pisah sendiri-sendiri sehingga menjadi beberapa data. Ada suara A, B, E, H, I, O, dan U. Kita juga sudah mendapatkan hasil apabila kita menggunakan metode MySVM ini seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya kita untuk membuat aplikasinya? Aplikasinya cukup sederhana. Kita hanya perlu untuk mengambil data training dan data testing, di mana input data training kalau kita klik
dia akan mencari format.tr yang berisi data-data training. Kemudian ada juga input data testing. Kalau kita klik maka dia akan mencari format.t yang berisi data training yang data testing yang kita lakukan sebelumnya. Di sini juga ada input. Input ini adalah menunjukkan data apa yang kita inputkan. Kemudian di sini ada predict atau hasil prediksinya dari data yang kita inputkan. Di sini juga ada tombol proses, di mana di dalamnya adalah merupakan algoritma yang kita pakai, yaitu SVM. Di sini kita mengambil variabel nama file trend dari hasil input yang kita browse untuk file training. Kemudian ada nama file test, itu hasil input ini tadi, input untuk testing data. Kemudian setelah kita inputkan data training dan data testing, maka akan dibaca di sini fitur-fitur trainingnya ada apa aja sampai ke bawah. Kemudian di sini juga dibaca juga untuk fitur testingnya itu apa aja. Setelah tahu, maka seharusnya akan bisa memprediksi dari input ini apa huruf vokal apa yang kita berikan di input. Mungkin bisa kita langsung coba. Kita klik play. Nah, di sini di input training data kita pilih data training yang sudah kita ekstraksi fitur dan lain-lain. Di sini ada suara.scale.tr, kita pilih open. Kemudian kita pilih juga data testing yang sudah kita ekstraksi juga sebelumnya. Kita coba dulu untuk data A, open, kita proses. Ternyata hasilnya sama, inputnya A, kemudian hasil prediksinya juga A. Kemudian kita coba lagi untuk data selanjutnya, kita coba data I, open, kita proses. Ternyata I juga mempunyai hasil yang sama, inputnya I, prediksinya pun juga sama I. Kita coba lagi untuk beberapa data yang lain. Kita coba E, open, proses. Ternyata juga masih sama, input dan prediksinya, dan seharusnya memang sama, E, prediksinya E. Kita coba lagi untuk data U, mungkin U, kita coba proses, ternyata sama, inputnya U, prediksinya dan U. Kita coba lagi untuk data O, file suara O. Kita coba proses, maka hasilnya inputnya O dan prediksinya O. Ternyata masih benar. Ini untuk data-data yang sudah kita training, mungkin hasilnya adalah kebanyakan prosentasenya adalah benar. Sekarang kita coba untuk data yang tidak pernah kita training selain A, I, U, E, O. Di sini ada data B. Kita coba untuk proses. Ternyata di inputnya error. Kenapa dia tidak mau membaca data input? Karena kita belum melakukan training terhadap data B, sehingga dia inputnya adalah seperti ini, error. Walaupun di kolom prediksi dia menampilkan hasil prediksi dari huruf vokal tersebut. Kita coba lagi untuk yang data yang lain. Kita coba H. Ternyata H pun juga sama, di kolom input dia adalah error karena H belum pernah ditrainingkan sama sekali, walaupun di prediksinya juga mendapatkan hasilnya yaitu adalah I. Jadi mungkin demikian sedikit penjelasan mengenai aplikasi pengenalan suara huruf vokal ini. Kiranya ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga
video tutorial yang kami buat ini berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat malam.